Orang penderita sirosis hati berusia 58 tahun dimasukkan ke rumah sakit dengan asites yang masif dan ada udem kaki. Tidak dijumpai adanya kelainan pada pernafasan dan tanda-tanda ensefalopati hepatik. Hasil labnya seperti di sini, kemudian juga tirah baring, pembatasan natrium dan air, serta pemberian spironolakton dan furosemid dosis penuh tidak memberikan perubahan berat badan yang bermakna setelah 5 hari. Maka tindakan selanjutnya adalah A. Pemberian furosemid, yang B. Pemberian acetazolamid, C. Pemberian peritenovenation, kemudian D. Parasentesis terapeutik, dan E. Penambahan HCT. Nah, kita lihat dulu dari soalnya. Jadi di sini tidak ada kelainan pada pernafasan dan tanda-tanda ensefalohepatik. Tanda-tanda ensefalohepatik sendiri dia berarti adanya NH3 yang berlebihan di tubuh. Yang mana NH3 itu harusnya nanti untuk pembentukan urea. Jadi NH3 itu harus dikeluarkan dari tubuh dalam bentuk urea. Jadi nanti dalam bentuk urin. Jadi kalau misalkan udah ke fase ensefalohepatik, biasanya pasiennya juga udah penurunan kesadarannya udah terganggu, kemudian ada gejala futur hepatikum atau nafasnya itu bau amonia atau feses, ya seperti itu. Nah di sini hasil dari labnya juga cukup tinggi, karena itu dia ada udem masif dan udem kaki. Nah, bisa terjadinya asites dan udem tersebut akibat dari kalau misalkan kan di sini sirosis hati ya. Sirosis hati itu fungsi hepar salah satunya memproduksi protein plasma yaitu albumin untuk menjaga tekanan onkotik. Nah, kalau heparnya rusak, albuminnya enggak terbentuk atau jadi turun di serum, maka harusnya cairan darah itu ada di darah gitu ya. Cairan itu adanya di darah nanti merembes. Nah, di sini kalau asites itu, kalau yang gambar ini ke ruang peritoneum, yang mana ruang peritoneum harusnya enggak ada atau sangat minimal cairannya, makanya bisa asites. Nah, karena pasiennya ini udah dikasih obat, yaitu spironolakton. Spironolakton itu masuk golongan yang hemat kalium, furosemid itu golongan yang kuat. Tidak ada perubahan, maka tindakannya apa? Di sini kalau yang A berarti enggak, karena kan udah dikasih pengobatan yang medikamentosa juga enggak bisa ya, acetazolamid juga enggak, yang E HCT enggak, karena udah gak mempan, furosemid aja kan kuat gitu. Apalagi dengan kombinasi spironolakton sudah tidak kuat, berarti obat-obatan udah gak mempan. Jadi pilihan di sini tinggal C sama D. Nah, yang C itu peritenovenation itu bisa dilihat ya di gambar ini. Jadi katanya ini efektif untuk menangani asites, namun asitesnya itu yang bersifat yang selalu relapse atau kambuhnya tinggi. Dan juga pilihan dari peritenovenation ini cukup banyak efek sampingnya, yaitu salah satunya bisa ada komplikasi, ada obstruksi, kemudian koagulopati, kemudian ada trombosis pada vena cava yang superior, emboli paru, dan sepsis. Makanya pilihan yang terbaik adalah dilakukan parasentesis terapeutik. Memang dulu parasentesis juga sempat ditinggalkan, namun sekarang mulai dipakai kembali untuk mengatasi asites. Namun perlu diingat kalau parasentesis ini tidak bisa, maksudnya enggak cukup mengatasi untuk asites. Jadi pengobatan asites sendiri harus tetap lengkap, harus komprehensif. Jadi dimulai dari tirah baring, kemudian juga dietnya, terutama diet garam, dan juga kasih obat juga. Nah, kalau yang tirah baring itu maksudnya pasien enggak harus istirahat total, berbaring gitu ya. Jadi tetap kakinya itu dia berbaring telentang, kemudian kakinya sedikit diangkat supaya aliran darah ke portanya itu bagus. Juga efek dari RAS, sistem renin angiotensin aldosteronnya juga turun. Dan juga menurunkan aktivitas dari simpatis. Untuk dietnya juga diet rendah garam, ya minimal itu setengah sendok teh atau mungkin sekitar 40-60 mili ekuivalen.
Kemudian juga diuretik ya bagusnya memang diuretik hemat kalium bisa dipakai, salah satu contohnya yaitu spironolakton. Nah, target ini sebaiknya dicapai dengan terapi yang tirah baring, diet rendah garam, dan terapi diuretik sehingga berat badannya itu turun 400 sampai 800 gram per hari. Kalau pada pasien yang disertai dengan udem perifer seperti udem kaki di sini, maka target penurunan berat badannya harus ditambah lagi sampai 1.500 gram per hari karena kan ekstravasasi cairan ke jaringannya juga makin tinggi, berarti harus tinggi lagi target penurunan berat badannya.